kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga Roh Kudus hadir di sini untuk mengurapi kami, menguduskan kami, melayakkan kami untuk mengerti firman Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami untuk Tuhan, untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Shalom. Terima kasih buat teman-teman Well. Terima kasih pemusik. Terima kasih buat kita semua. Salam. Shalom. Salam bapak-bapak. Shalom ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua ini, enggak ada suara bapak-bapak. Salam bapak-bapak. Shalom ibu-ibu. Salam ibu-ibu. Salam ibu-ibu. Salam kita semua. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Alek. Awalnya saya berdoa supaya Pak Alek ini kasih saya sesi yang pertama. Karena masih ada tenaga nasi yang kemarin. Tapi ternyata semakin kuat saya berdoa, ternyata saya dikasih sesi yang ketiga. Yang sudah lapar semua. Ternyata saya baru sadar, kalau saya minta ke Tuhan keringanan, Tuhan kasih yang berat. Jadi saya nggak berdoa lagi. Begitu saya nggak berdoa lagi tentang Pak Alek saya kasih saya hari ini sesi yang pertama. Semua Tuhan yang atur. Makanya hidup ini enjoy ya. Enjoy saja. Tapi jangan mengalir saja. Mengalir saja itu sungai, nggak jelas alirannya mau kemana. Tapi di dalam Tuhan kita enjoy saja. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya saya ada PowerPoint, tapi pernah saya coba PowerPoint cuma separuh fotonya kelihatan. Jadi di sini saja saya baca buat kita semua. Baik, tema kita pada hari ini berkat kenaikan Yesus Kristus. Kita hari-hari ini mungkin dikirimi gambar-gambar yang Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tema kita berkat kenaikan Yesus ke surga. Saya baca dulu landasan firman Tuhan. Saudara sekalian duduk tenang seperti raja, anak raja. Dan saudara merenungkan bacaan firman Tuhan ini. Saya ambil dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya ulangi, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dengan Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, biasanya perpisahan, pada umumnya perpisahan akan menorehkan kesedihan. Karena sebuah perpisahan adalah suatu akhir daripada pertemuan. Tidak ada perpisahan kalau tidak ada pertemuan. Kayaknya pernah nggak sih kita jatuh cinta? Ini kan umum. Tidak ada perpisahan tanpa pertemuan. Ada banyak tidak saya tanisi perpisahannya, tapi kenapa kita bertemu? Itu lagu-lagu puitis. Tapi mungkin kita sudah lumayan umur ya, jadi tidak begitu romantis lagi. Saudara, waktu Yesus naik ke surga, ini peristiwa Yesus meninggalkan murid-muridnya, naik terangkat ke surga. Saudara, selama saya belajar teologi ya, ada banyak pendeta yang mengatakan dia sudah ke surga, bahkan naik turun ke surga. Saya berpikir kalau di surga ngapain turun Pak Pendeta, di bumi ini susah. Udah kalau naik sekali jangan turun lagi. Ada Tuhan, saya ini kenapa saya belum naik-naik? Ada nggak yang mau naik ke surga di sini? Supaya saya doakan.
Artinya saya mau menjelaskan kepada saudara, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena dia dari surga. Tidak ada Tuhan yang pernah turun dari surga selain Yesus. Dan tidak ada Tuhan yang naik ke surga selain Yesus. Walaupun banyak pendeta ngaku-ngaku naik ke surga, saya pikir itu bertobat, dia tidak pernah dari surga. Nah, hari ini saya mau menyampaikan berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi waktu Yesus mau berangkat, mau pergi, meninggalkan sekitar 500 saksi pada waktu itu, meninggalkan para muridnya, para pengikutnya. Dia sudah meninggalkan berkat. Nah, itu tema kita ini, berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi dia tidak asal pergi, dia pergi dengan bertanggung jawab. Ada kita ini asal pergi tidak tanggung jawab. Dia pergi meninggalkan utang, tidak tanggung jawab, tidak bayar. Nah, Tuhan kita ini dia pergi dengan 100% bertanggung jawab. Dan saya khotbah ini sebenarnya saya agak muka saya sih kasar, tapi hati saya halus. Waktu saya khotbahkan ini, sebenarnya sedih saya menangis, Pak. Tuhan Yesus pergi. Kenapa pergi ya Tuhan? Kan begitu. Saya menangis menyampaikan firman ini. Dia pergi, tapi saking tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Selalu dia tulis dalam Injil, aku menyertai engkau selama-lamanya. Artinya sampai akhir zaman. Saya menangis menyampaikan ini. Tuhan selalu bilang, aku menyertai engkau sepanjang akhir zaman, sampai akhir zaman. Itu bikin hati saya menangis. Ada tisu enggak ya? Saya udah mau menangis. Tapi saya udah siap. Terima kasih. Terima kasih. Dia mengatakan, aku menyertai. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Kenapa Tuhan aku menyertai engkau? Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Karena kita kekasihnya. Dia cinta banget sama kita. Nah, masalahnya kita sekarang kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan itu begitu sayang sama kita. Kita tidak tahu, kita duduk di tempat ini, kita tidak menyadari Tuhan itu begitu sayang sama kita. Kita kadang-kadang kita tidak tahu. Kalau kita tahu sebenarnya begitu Tuhan sayang sama kita, kitalah orang benar. Memang itu Tuhan bukan berarti gelombang masalah tidak ada. Justru makin dekat dengan Tuhan itu, masalahnya makin besar. Saya berdoa, Tuhan berkati Lester saya supaya jangan banyak ngomong. Tapi sejak itu makin tambah dia ngomong. Ternyata istri kita banyak ngomong supaya suaminya makin bersabar. Itu kuliah yang luar biasa loh, tanpa bayar. Sehingga suami dengan sabar dengarkan omongan istri. Iya, udah 3 jam. Allah sampai habis semua. Itu melatih suami supaya sabar. Nah, ibu ini lagi ketawa nih, menikmati nih suami yang sabar. Saya mau kita menyadari siapa kita, supaya kita dengan mengerti who am I, siapa aku, bahasa Bataknya ise doa. Panjenengan itu siapa? Apa bahasa Cinanya ya, Chinese-nya ya? Wah, ini yang saya tahu kalau China. Saudara, itu media bisa tampilkan enggak salib yang ketiga itu? Waktu Yesus disalib, ada orang disalib juga penjahat kiri kanan. Kalau tidak bisa enggak apa-apa. Saudara tahu cermin? Tahu saudara cermin? Tahu. Ya lah, nggak usah gitu suaranya.
Semua juga orang tahu, apalagi ibu. Saudara pernah bercermin? Sedih. Waktu saudara bercermin, apa yang saudara lihat di sana? Jangan sampai saudara bercermin lihat wajah Japannya. Kenapa orang jangan? Yang kita lihat kan cermin dengan wajah kita. Pernah nggak saudara waktu bercermin, siapakah aku ini? Atau hanya kita menulis-nulis bikin bendera Jepang itu? Istri saya ke gereja saudara hampir 1 jam hanya bikin, enggak, hanya kurang semeter persegi itu wajah, paling 50 cm kurang, itu 1 jam saudara. Tapi pernah kita mengatakan waktu kita bercermin, siapakah aku? Dan berikan bahasa Inggrisnya, who am I? Siapa aku ini? Dan sampai hari ini ada sampai sekarang. Jangan kita hanya poles-poles lalu tinggal mencermin. Nah, saya mau tanya saudara, ada 3 salib. Pertanyaannya sekarang, salib yang mana yang saudara pegang? Salib yang mana yang saudara ini? Ada 3 salib. Salib Tuhan Yesus, salib penjahat kiri kanan, satu di kanan, satu di kiri. Salib yang mana yang saudara percayai, imani? Hanya satu salib, yaitu salib Kristus. Saudara tidak bisa menggantikan Tuhan untuk memakai salib itu. Hanya Tuhanlah sekali disalib untuk kita selama-lamanya. Hanya satu-satunya itu salib bagi Tuhan. Tapi ada yang di sebelah kiri, sebelah kanan itu dua-duanya penjahat. Dan yang di sebelah kiri berkata kepada Yesus, engkau kan raja. Yang di sebelah kiri, ini salibnya. Sudah penjahat, dia ngomong kepada Tuhan Yesus, engkau kan raja, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Itulah salib orang yang bertobat, orang yang tidak bertobat. Nah, yang sebelah kanan mengatakan dalam Injil Lukas, saudara bisa baca, yang sebelah kanan ngomong begini, kita kan orang, kenapa kau ngomong begitu? Kita kan penjahat, kita layak disalibkan, mati di hukumannya. Apakah engkau tidak takut sama Allah? Tapi yang sebelah kanan mengatakan, engkaulah Raja Israel. Jika engkau sudah memerintah, ingatlah aku. Dan Tuhan Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama aku di tabung Firdaus. Dan salib yang di kanan itu, itulah salib pertobatan. Dan hari ini salib itulah bawah, itulah pikul salib itu. Bertobatlah supaya kita berada bersama Tuhan di taman Firdaus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau orang pakai salib yang gede-gede, saudara Ambon yang dari Ambon rata-rata ya salibnya gede-gede. Saya ini orang lapangan, pengamat, bukan pengamat politik, pengamat kehidupan. Saya lihat saudara kita orang Ambon, badan gede, tinggi gede, salib gede. Dan itu saya lihat dulu di Jakarta. Setelah saya perhatikan, saya amati, mereka ternyata debt collector. Biasanya kan harus pendeta yang pakai salib gede. Berarti salib itu tidak menentukan siapa kita. Yang menentukan kita pakai salib yang mana, yaitu salib pertobatan. Jadi banyak orang pakai salib gede-gede,
bahkan salib ditato di seluruh badannya. Tapi dia tidak memakai salib pertobatan. Nah, saya mau sesuai dengan tema kita, berkat kenaikan Yesus Kristus, yang mau kita pelajari hari ini. Dalam iman kekristenan, baik kelahiran, kematian, penyaliban, kebangkitan, semua itu akan digenapi satu persatu. Dan memang terbukti sampai hari ini bahwa Yesus disalibkan itu sudah digenapi. Dan kenaikannya juga digenapi. Yang belum digenapi apanya? Kedatangannya. Kedatangan seorang kekasih. Pernah di sini ada orang yang jatuh cinta? Coba angkat tangan. Kau usah angkat tangan, kelihatan ada. Dulu kita pernah jatuh cinta. Dulu di Medan, dulu waktu saya SMP itu belum ada pesawat dari Medan ke Jakarta. Jadi orang Batak itu kalau merantau, dia naik Tampomas, kapal Tampomas. Tampomas 2. Tampomas 2. Namanya sih Tampomas 2, tenggelam juga dia. Sudah tenggelam Tampomasnya, tapi dulu ini dipakai. Nah, biasanya orang Batak sebelum merantau, mereka sudah pacaran di kampung. Jadi sudah ada yang jatuh cinta. Tapi karena tuntutan ekonomi, si cowoknya akan merantau ke Jakarta untuk memperbaiki ekonomi. Ya termasuklah seperti saya ini, ekonomi lemah di sana, supaya baik di sini saya merantau ke Jakarta. Nah, di Tampomas ini, karena mereka sudah jatuh cinta, mereka akan berpisah di pelabuhan Polonia. Jadi mereka beli benang yang panjang itu. Jadi waktu biasanya kan kita merayakan perpisahan supaya bersejarah, kan begitu. Jadi yang cowoknya bawa ujung benang ke kapal, ceweknya pegang benangnya di darat. Nah, begitu Tampomas tot gitu. Ada lagu saya tidak ngerti itu, Faya con Dios. Con Dios, my darling, kan begitu. Jadi bahasa yang selamat tinggal kekasihku, kan begitu. Jadi waktu kapalnya sudah berangkat, Faya con Dios, my darling, gitu. Jadi ceweknya udah dulu begini, pegang benangnya, sampai ditarik sampai jauh ke laut begitu. Sedihlah ceweknya ini, termehek-mehek, nangis. Itu bukan 1, 2, 3, banyak. Perpisahan dengan kekasih. Dan kalau waktu itu saya lihat itu, saya juga seperti kehilangan kekasih, padahal belum punya kekasih. Hanya melihat saja. Jadi saudara, begitu sebenarnya menyedihkan dalam perpisahan. Tapi justru terbalik, waktu Yesus naik ke surga, justru para muridnya, pengikutnya yang 500 itu bersukacita. Padahal kekasih. Saudara, murid-murid yang hidup 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, yang hidup bersama, bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Bagaimana anggur air bisa jadi anggur. Kita ini ngomongnya enak ngomongnya. Kalau kita lihat itu di Kana waktu itu, saya ke sana, saya pernah ke Kana. Ya, dulu Tuhan Yesus bikin air dari anggur. Saya nangis. Hebatnya Tuhan itu. Kalau ada Tuhan Yesus di situ waktu itu, hebat Tuhan, hebat kau. Tapi kan kita hanya dengar. Ya. Coba waktu Yesus kasih orang makan 5.000, hanya laki-laki. Orang Manado bilang kalau ikut ada orang Manado pada saat itu tidak ada yang tersisa. Orang Manado suka bungkus-bungkus katanya. 12 bahu. Hebat Tuhan kita itu. Kekasih kita itu hebat. Nah, saya mau menyampaikan kepada saudara,
Kalau saudara supaya bersukacita, hanya Tuhanlah sumber sukacita. Saya ulangi, sumber sukacita kita hanya Tuhan. Jangan, suami, jangan kau bersukacita karena istrimu cantik. Suami, jangan bangga, sukacita, cantik itu tinggal umur. Saya perhatikan istri saya waktu jalan sini mall, bagus, lenggak-lenggoknya. Tapi waktu dia tidur, saya lihat wajahnya, Tuhan tolong saya, kok bisa berubah begini? Dulu ngoroknya begitu melankolis, tapi sekarang ngoroknya terputus-putus dan aneh-aneh. Habis. Itulah kita sampai berakhir. Dulu saya sudah Pak Pendeta Agus, Pak Pendeta Tamu, saya ke Jakarta ini karena miskin. Saya bercita-cita punya motor. Dari keturunan kami sampai bapak saya beli sepeda juga kagak bisa. Jadi kalau saya beli motor, itulah yang terhebat. Di keturunan opung saya sampai ke saya bercita-cita. Saya tidak tahu untuk bercita-cita mengumpulkan uang. Saya beli waktu itu Yamaha Alfa 2R warna biru, model bebek. Saudara, begitu saya beli, jam 12 saya lihat dan saya selimuti. Terima kasih Tuhan, ini aja kau beri, saya sudah cukup, sudah selesai, sudah bangga, bersukacita luar biasa, senangnya luar biasa. Sehari 2 hari saya selimuti karena pikiran saya kedinginan dia. Aku sayang sama dia. 3 bulan berikutnya keluarlah RX King Cobra model sport. Saya lihatlah motor saya bebek RX King. Kalau motor saya bunyinya pek. Kalau RX King krang. Akhirnya saya tinggalkan dia. Saya tidak bahagia. Saya pindah hati ke RX King model sport. Itulah kita. Kalau kita mendasarkan kebahagiaan sukacita atas dunia ini, tapi sukacita yang kekal, taruhkanlah harapanmu kepada salib yang di tengah itu, dan bawalah salib yang di sebelah kanan itu, yaitu salib pertobatan, supaya dasar sukacita kita hanya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang perlu saya sampaikan berkat kenaikan Yesus Kristus. 4, berarti 1 jam, 4 jam lagi. Pak Berti nggak usah sesi kedua, saya dorong semua. Ada 4. Ternyata waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah mempersiapkan berkat bagi kita. Dia tidak asal pergi. Itulah tipe kekasih sejati. Dia bertanggung jawab. Dia menyertai. Nah, kalau kita baca dalam Injil Yohanes, kata-kata Tuhan Yesus itu sebenarnya kata-kata seorang kekasih kepada kekasihnya. Baca Injil Yohanes. Injil Yohanes lah yang menuliskan begitu kompleks dan punya dimensi keilahian, melukiskan hubungan seorang kekasih kepada kekasihnya. Kitalah kekasihnya. Yesuslah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, yang tidak berubah, kasih yang searah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah dunia ini mengasihi Tuhan? Tidak.
tapi Tuhan tetap mengasihi dunia ini. Karena kita tidak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak berubah. Nah, yang pertama, berkat apa? Berkat kenaikan Yesus Kristus yang ditinggalkan bagi kita. Berkat apa? Yang pertama, Tuhan memberikan berkat kekuatan bagi kita. Dia pergi, tapi dia memberikan kuasa kepada kita. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kekasih kita yang luar biasa itu mengatakan, saya telah mengalahkan dunia. Waktu kita diciptakan, Allah mengatakan, berkuasalah atas bumi. Pertanyaannya sekarang, setan takut kita atau kita takut setan? Puji nama Tuhan. Setan takut kita. Kenapa kalau jam 6 lewat takut keluar rumah? Kalau sudah malam takut. Katanya kalau malam setan keluar semua. Itu salah total. Justru siang-siang setan bekerja dengan luar biasa. Setan sebenarnya takut sama kita, tapi justru kita yang takut setan. Ada suami bilang begini, sayang, tolongin dong, ini jam 7 malam, baru jam 7. Kenapa? Ini lagi gelap, tolong saya bawa ke kamar mandi, saya takut. Ada suami kalau malam dia takut, jadi tolong sama istrinya diantar ke toilet kamar mandi. Di kampung saya itu kalau orang hamil, kalau keluar malam harus pakai paku yang besar, ditusuk di kepalanya itu, supaya setan takut, supaya tidak diganggu orang hamil itu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu yang lagi hamil ambil paku 1, 2, 3 ditusukin di kepalanya. Saya berpikir begini, berarti kalau kita simpan paku di rumah 1 kilo 2 kilo, setan paling takut ke rumah kita. Berarti rumah itu damai. Saya mau mengatakan, setan tidak takut sama paku. Kalau setan takut sama paku, itu toko bangunan damai sejahtera. Di sana kita beribadah, banyak paku di sana. Setan hanya takut kepada salib yang di tengah itu, yang memberikan kuasa bagi kita. Jadi hari ini kita sudah diberikan kuasa, sudah diberikan berkat, yaitu berkat kekuatan. Makanya saya mengatakan, Tuhan tolong saya, berikan aku berkat. Tapi Tuhan tidak beri berkat, malah Tuhan beri kesulitan. Makanya berkat itu bukan seperti apa yang kita pikirkan. Berkat itu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberi kepada kita di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang di dalam hati kita. Saya sering, Tuhan tolong keuangan saya, malah saya dimiskinkan. Berapa tahun saya bergumul dalam masalah ekonomi. Siapa yang tidak ada masalah ekonomi? Coba tunjuk tangan. Puji Tuhan, tidak ada yang mengatakan. Karena dari sini pun saya lihat pernah mengalami masalah ekonomi. Nah, wajah saya ini banyak mengalami masalah ekonomi. Saya harus menyampaikan bahwa berkat itu bukan seperti pikiran kita, tapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam Yohanes pasal 16:33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, dan yang terakhir dikatakan, aku telah mengalahkan dunia.
Kita hanya setia aja kepada Tuhan, karena kita dikasih otoritas untuk memakai kuasa itu, kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berarti kalau Tuhan memberikan kuasa kepada kita, berarti kita memiliki relasi dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Sebuah relasi. Kalau sebuah pohon supaya ranting itu berbuah harus bagaimana? Tinggal di dalam pokoknya. Ada lagu sekolah minggu ini, Yesus pokok dan kita tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita tinggallah di dalamnya. Pasti berbuah kalau ada hubungan, ada koneksi. Saudara, saya ada hubungan dengan Pak Ali ini. Kalau saya bilang begini, jangan begitu, itu hubungan yang lain. Saya punya hubungan dengan dia. Jadi seandainya saya jalan kaki, Pak Ali lewat bawa mobil, dia lihat saya, pasti dia bilang begini, "Pak Nababa, naik." Dan saya langsung naik, karena ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, Pak Nababa naik, akan saya ngomongin bayar berapa. Itu karena nggak ada hubungan. Pak Bertini, kalau kami makan, kami tidak ngomong, "Pak Bertini, nanti kalau kita makan siapa yang bayar ya?" Nggak perlu begitu, karena ada hubungan. Istri saya itu sudah lama saya dengan dia. Saya bilang bahwa dia ciptaan yang ajaib. Tapi karena begitu lama dengan dia, kalau saya berkedip sekali, saudara, itu termanis. Kalau 2 kali, itu kopi. Kalau berkedip-kedip terus, itu stroke. Artinya saya punya ada hubungan dengan istri saya. Nggak perlu saya ngomong sama istri saya begini, "Istriku, bikin dulu kopi ke saya di gelas yang kecil, gulanya 1 sendok, kopinya 1 sendok, taruh di mangkuk dan taruh di meja, dan tiup-tiup supaya dingin, supaya bisa langsung saya minum." Kita dengarnya aja udah stres, tidak akan jadi minum itu kopi. Tapi karena ada hubungan, saya kedipin aja sekali, kopi sudah ada. Pertanyaan, kita ada hubungan dengan Tuhan. Gak usah berdoa panjang-panjang. Kadang disuruh hanya 2 makan, dia 2 siapa? Yang mau makan sudah stres. Makanan enak di 2 siapati. Akhirnya saya mau mengatakan, kalau kita punya dimensi hubungan dengan Tuhan, hanya air mata Tuhan mengerti. Tidak perlu ngomong sama Tuhan bertele-tele seperti orang munafik. Tapi masuklah ke kamar, tutup rapat-rapat, menangislah di sana. Hanya Tuhanlah yang tahu pergumulan air mata. Tidak lagi dipakai bahasa,
tapi dipakai jiwa, roh kita yang sudah diberikan Tuhan kekuatan. Ada hubungan. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana saudara dapat ke situ memiliki hubungan dengan Tuhan, kekasih kita itu. Jadi Yesus naik ke surga sudah meninggalkan berkat, yaitu berkat kekuatan. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang perlu saya sampaikan, berkat kenaikan Yesus Kristus yang kedua, Tuhan Yesus kembali ke surga untuk kepentingan kita. Itulah kekasih kita itu. Ibrani pasal 9 ayat 24 berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saya pelajari dari Yesus lahir, Yesus ditangkap, Yesus disalibkan begitu keji, sampai dia naik ke surga. Saya lihat semua yang dituliskan di Alkitab itu hanya untuk kepentingan kita. Sebenarnya kita harus makin sayang kepada dia. Dan saya percaya saudara datang ke sini karena saudara cinta Tuhan. Nah, yang kedua, waktu Yesus naik ke surga, dia sudah memberkati kita dengan mengurusi kepentingan kita. Bukan kepentingan dia, tapi kepentingan kita. Dia rela berkorban. Dia naik ke surga untuk mengurus kepentingan kita. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai misi penyelamatan Yesus Kristus, domba Paskah yang disebut, hanya sekali mati buat kita. Dan tidak ada persembahan yang lain lagi. Hanya Yesuslah yang terakhir dipersembahkan untuk menebus dosa kita. Kristus hanya sekali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Makanya tadi saya tanya, salib yang mana yang kita hidupi dalam kehidupan kita? Salib yang mana yang kita hidupi, yang kita bawa dalam kehidupan kita? Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru menggenapi. Hukum Taurat ada berapa? Belum berubah ya, masih 10. Betul, masih 10. Tapi waktu Yesus datang, Yesus menyimpulkan 2 dalam konteks mengasihi. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hidup, hati pikiran segenap hidup, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hanya dalam hukum ini kita sudah menggenapi hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Kalau kita diperhadapkan ke 10 hukum itu, kita tidak akan selesai melakukannya. Tapi dengan Yesus di dalam kasih-Nya, kita digenapi untuk bisa melakukan, menerima kasih karunia dari Tuhan tentang penyelamatan. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua tadi, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengurus kepentingan kita. Dan yang ketiga, yang perlu saya sampaikan kepada saudara, Dia menyiapkan tempat rumah dalam kekekalan bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, waktu di Kolonia tadi, itu wanita yang jatuh cinta itu, pangerannya lagi pergi merantau ke Jakarta. Dia menangis karena pacarnya pergi ke Jakarta, berpisah. Tapi kalau kita baca Injil Yohanes pasal 14 ini, dikatakan di sini, aku akan datang kembali. Jika seorang kekasih mengatakan begini, kita jangan baca biasa ya, sayang, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Ditambahin lagi,
membawa kamu, kekasihku, membawa kita ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun ada di sana. Kalau Tuhan ada di surga, Tuhan akan bawa kita ke sana. Dan firman Tuhan berkata, hanya Yesuslah jalan satu-satunya menuju surga. Tidak ada jalan lain. Dia menyiapkan tempat, rumah dalam kekekalan. Saudara, ada banyak orang Kristen, dia bergumul karena belum punya mobil. Siapa yang butuh mobil di sini? Saya juga butuh mobil. Walaupun sudah ada mobil saya masih pengen lagi mobil. Semua orang normalnya butuh mobil. Tapi percaya, kalaupun Tuhan Yesus datang tidak punya mobil, sampai Tuhan Yesus datang kita tidak punya mobil, percayalah masih ada mobil terakhir, yaitu ambulans. Dan hebatnya lagi, yang menyiapkan mobil itu bukan kita, orang yang hidup. Banyak orang bergumul punya rumah. Saudara, punya rumah di bumi. Dengan ayat ini kita harus sadar, di bumi kita ini hanya temporer. Ada limit waktu. Saya pernah mengatakan, kalau 1 minggu itu 10 tahun. Umur kita sekarang 50. Kalau kita hidup 1 minggu 7 hari, berarti kita di hari apa? Sekarang ini umur kita 50 tahun. Senin 10, Selasa 20, Rabu 30, Kamis 40, Jumat kita berada di hari Kamis. Umur saya 58, berarti saya sudah di hari Minggu. Sebentar lagi mati. Kelak manusia akan mati. Tidak ada manusia yang tidak mati. Berarti hidup kita hanya singkat di bumi ini. Jadi jangan kita betah berlama-lama di sini seperti hidup 1000 tahun. Makanya dengan demikian utamakan Tuhan. Jangan bangga dengan akan dunia ini, karena Tuhan sudah menyiapkan rumah bagi kita di surga. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita bisa masuk surga? Ada orang mengatakan begini, kok bisa masuk sih pegawai negeri? Kok kau tenang-tenang aja ujian? Padahal bulunya bulu-bulu juga sih, nggak pintar-pintar juga. Tapi terakhir dia bilang begini, saya tenang-tenang ujian. Karena apa? Karena ada orang dalam. Jadi dia masuk PKI karena dia punya orang dalam. Pegawai negeri di DKI susah. Tapi kalau ada orang dalam menjadi jaminan. Sudah masuk surga itu kita punya orang dalam, yaitu Yesus. Kalau Tuhan mengatakan masuk, tidak satu pun yang bisa mengatakan tidak boleh. Siapa itu orang dalam? Yaitu Y-O-E. Kayak begitu ya. Itu biasa. Y-nya itu Yesus, O-nya itu orang, N Nazaret, N Y-O-N. Yesus orang Nazaret, itulah orang dalam kita. Jadi kita jaminan untuk masuk surga. Tidak ada keraguan. Karena kenapa? Dia berjanji, dia sudah menyiapkan rumah bagi kita. Makanya kalau belum punya rumah, saudara, tenang aja. Mobil tadi belum punya mobil, tenang aja. Ada ambulans, mobil terakhir. Nah, rumah pun ada rumah terakhir. Itu yang semeter-semeter itu dari papan bagus lagi dicek lagi.
Yang ngurus, yang bikin bukan kita, enggak beli, kita sudah diurusi. Yang artinya rumah kita ada di surga, rumah kekekalan. Yang keempat dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, Yesus naik ke surga. Tuhan telah menyiapkan berkat kepada kita, menyiapkan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Walaupun Dia naik ke surga, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun Dia di bumi, Dia tetap mengasihi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan orang itu hidup di rumah Tuhan yang sudah disiapkan. Karena itu rumah kekekalan. Saudara, nyanyian kita mengatakan tadi bahwa Tuhan itu tidak berubah kasih. Karya terbesarnya itu bukan memberkati kita, bukan membuat kita happy-happy, bukan membuat kita berlimpah harta, tapi karya terbesar Tuhan adalah penyelamatan. Bilang kiri kanan, kau dengar itu. Karya terbesar Tuhan adalah penyelamatan. Bilang ke tetangga, kau dengar itu. Kekasih kita, ternyata kekasih kita itu adalah orang dalam. Dia tidak membiarkan kita. Di mana aku berada, saya mau engkau di situ. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita menikmati Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu,
Tuhan tahu kekasih kita ini, yaitu Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ketahuilah, dia naik ke sorga. Dia peduli sama kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia bertanggung jawab. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Di dalam karyanya yang besar, yaitu karya yang terbesar dalam hidup kita, kita sudah diselamatkan. Olehnya, utamakan Tuhan dalam hidup. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Belum dia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia secara total. Dan alamilah kuasa Dia yang sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menjadikan jalan yang tidak ada menjadi ada jalan, menjadikan penyakit yang tidak sembuh Tuhan bisa sembuhkan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus telah ku kagumi. Benar ya Tuhan, kami sungguh kagum sama Engkau. Engkaulah Tuhan yang kekal bagi kami, kekal mengasihi kami, kekal memberkati kami, dan juga untuk kepentingan kami Engkau telah naik ke sorga, menyiapkan rumah bagi kami, yaitu tempat kekekalan, karena Engkau sudah menyelamatkan